ya gue ngundurin diri gitu jadi penanggung jawab. Gue tahu sih, gue paham kalian semua capek. Gue ikut nyorakin aja semua. Karena lo saat itu kayak nggak jelas banget, Kai. Sorry, itu ada yang masih putih tuh. Kalau misal gue udah inisiatif, gue udah tanggung jawab, ya udah pakai konsep yang gue kasih gitu. All together, breaker board. Fun fact, ini sebenarnya kali pertamanya gue menjadi panitia di acara besar kayak angkatan perpisahan yang sekaligus menjadi acara terakhir gue dan teman-teman angkatan gue di masa-masa sekolah. Ini di sini menggantikan posisi teman gue itu Irham. Dia ngundurin diri karena mungkin dia saat itu punya kesibukan yang sehingga dia tuh tiap panitia ini kumpul itu dia nggak bisa hadirin perkumpulan itu. Jadi maksudnya biar si Irham ini nggak ngebebanin panitia lainnya buat ganti sampai-sampean info, oper-operan info, makanya digantilah gue. Dan itu pun juga Irham juga yang nyaranin kayak misalkan, oh gue ini diganti sama Sinopan aja gitu. Jadi alasan gue bisa jadi panitia tertin ya karena gue nggantiin posisi Irham. Ya, background gue sebelum ditunjuk sebagai panitia di acara 13, sebelumnya gue udah pernah ngehandle salah satu acara di organisasi pramuka, yaitu Ospram. Kebetulan di Ospram gue sama jadi korlap, ya dikit demi sedikit juga alhamdulillah udah punya gambaran kayak gimana jadi korlap. Jadi gue nggak begitu kaget saat ditunjuk jadi korlap. Background gue di sekolah, gue aktif sebagai AILS, yang dimana gue beberapa kali megang event kayak untuk konser, dokum-dokum yang tiap hari di sekolah itu gue megang. Kalau untuk syuting dokumenter sih itu untuk pertama kali gue ya. Cuman iya sih pertama kali gue cuman kadang editing video dengan voice over dan beberapa scene aja, nggak yang kayak terlalu serius gitu. Oke, jadi gue mesti cerita waktu pertama kali gue dipilih voice over itu sama Novan. Novan itu teman sekelas gue BTW. Jadi nama 13 gue ambil dari angkatan SMK 9 yang ke-13, yaitu angkatan gue yang ngelaksanain kelulusan bulan Mei tahun 2025. Jujur sebenarnya di awal itu gue hanya disuruh Saki untuk gambar storyboard karena memang gue mempunyai basic ngegambar. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah Saki menjelaskan konsep cerita dari video angkatan perpisahan ini, gue yakin gue juga bisa ikut bantu matengin konsep dan ikut serta membantu koordinir acara tersebut. Ya baru kali ini ada peraturan kita dilarang buat perpisahan di luar kota, kemudian juga untuk foto BTS juga kita waktunya terbatas. Ya mau nggak mau gitu kalau misal video ini nggak dibuat, apalagi kenang-kenangannya buat angkatan kita. Jadi ya gue coba buat ambil resiko, tanggung jawab untuk inisiatif memaksimalkan skill dan kemampuan gue ya untuk angkatan 13 ini. Ya bagusnya lu tuh gitu, nggak mau buru-buru nunggu all fine, jadinya ya udah berarti tinggal jalan gitu, nggak stuck di tengah-tengah. Walaupun ya pasti juga lu ragu lah ya, lu nyiapin ini kayak sebulan lebih kan, keren sih. Karena masih di bawah naungan sekolah, gue juga harus izin nih ke kepala sekolah lewat wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yaitu Bu Lia. Kita terang-terangan soal konsep dan ide ke beliau yang dimana pasti terdapat banyak revisi atau tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi ya ide dan konsep itu belum bisa difiksin karena kita masih menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Tapi ya syukur alhamdulillah ya waktu awal bulan Mei kita dapat izin benar-benar dari awal acara sampai akhir acara itu benar-benar diizinin sama kepala sekolah. Nah itu menjadi semangat kita lah untuk benar-benar serius dalam acara perpisahan ini. Gue sempat ngajuin 3 permintaan. Yang pertama, pembentukan panitia tidak boleh dipilih oleh pihak sekolah. Jadi ya benar-benar sesuai kebutuhan gue dan kriteria yang gue butuhin pas acara ataupun sebelum acara. Yang kedua adalah soal dana. Benar-benar gue nggak mau dana itu diatur sama pihak lain atau orang lain yang di luar dari panitia. Jadi benar-benar soal dana ya yang tahu hanya gue dan tim gue. Yang pasti hanya gue aja yang ngatur alur masuk dan keluarnya dana.
Yang ketiga adalah konsep dan ide nggak bisa diganggu gugat. Kalau misal diganggu gugat ya gue ngundurin diri gitu jadi penanggung jawab, karena gue tahu kalau misal kita semua tuh punya pemikiran, punya konsep masing-masing, akan lebih susah kalau misal kita pakai semua konsep itu, dan nggak mungkin juga kayak. Jadi ya mau nggak mau, kalau misal gue udah inisiatif, gue udah tanggung jawab, ya udah pakai konsep yang gue kasih gitu. Setelah gue melihat konsep yang proper dan persiapan yang matang, terus antusias teman-teman juga yang ingin acara ini diadakan, gue juga paham banget kalau ini tuh acara besar. Gue yakin kontribusi gue dan teman-teman gue bisa untuk bikin acara ini jadi bagus dan berkesan. Oleh karena itu makanya gue percaya banget acara ini bakal berjalan dengan lancar. Kalau menurut gue sendiri, kalian itu udah proper banget buat acara itu. Jadi bentuk latihan itu kan kita biar persiapan gitu ya, biar siap di hari H. Dan menurut gue di hari H sebenarnya acaranya jujur berjalan lancar. Jadi gue juga seneng ngelihatnya acaranya nggak kacau, terus orang-orangnya bisa manage. Jadi semuanya stabil sampai akhir gitu. Keren sih. Kita mencoba meyakinkan anak-anak yang lain untuk mengadakan acara ini. Kurang lebih 2 minggu kita siapin, dari mulai pembelian alat-alat, terus ada desain tifo sampai kita nyetak, kemudian ada pemasangan tifo dan pengukuran, banyak lah. Pokoknya kalau misal dibilang capek ya pasti capek banget, karena 2 minggu itu benar-benar ngabisin waktu di sekolah yang dimana kita cuman pulang ya kayak numpang makan sama tidur. Jadi sisanya ya full ke sekolah lagi, nyiapin lagi ke sekolah. Ya mungkin untuk konsep yang dari Saki itu kita merealisasikan ke teman-teman, dan untuk merealisasikan konsep acara tersebut buat teman-teman semua, kita sebagai panitia bersikeras untuk mengatur semuanya dengan baik. Jadi untuk di masing-masing bagian itu udah ada panitia yang bertugas. Ya kondisi pada saat itu kita selaku panitia juga kebanyakan ngabisin waktu di sekolah ya. Jadi sampai bermalam di sekolah, sampai pagi bergadang, mematengin konsep lagi. Kacau balau campur aduk lah pokoknya. Dan kita para panitia sebelum hari H mungkin bisa dibilang sangat hektik ya guys, karena kita menyiapkan dari mulai hal yang paling kecil sampai yang hal paling besar dengan sedetail-detailnya agar kita semua panitia tahu tugas-tugasnya masing-masing. Misalkan H-2, H-1 tuh udah mulai ripuh lah, karena kita sendiri itu udah, maksudnya seminggu aja tuh udah pada kelabakan, udah pada ripuh kan, nyiapin ini itu, motongin karton, terus lilin tuh paling ngeri lah, soalnya itu tuh kan ditempel itu takutnya tuh kalau misalkan udah nempel tuh goyang dikit aja tuh udah patah, jadi kita harus tempel lagi. Kesulitan sih sebenarnya terutama ya ada di acara pembuatan koreo. Jadi kesulitan gue tuh lebih ke pressure ya, karena ibarat kayak mengatur 300-an orang banding 8 orang panitia dengan ngadepin keluhan-keluhan teman-teman yang kayak ngeluh capek, ngeluh panas, apalagi posisi yang terus-terusan berubah. Itu menjadi salah satu kesulitan gue sih dalam mengatur acara. Sebenarnya untuk acara pembuatan koreo pastinya kita udah gladi resik ya, udah latihan juga. Untuk kesulitannya sih kayak teman-teman yang terus-terusan buat kesalahan kayak kompak gitu-gitu, itu menjadi salah satu kesulitan kita para panitia sih. Event acara besar ya, apalagi first time gue megang acara segede ini. Untuk acara sekolah, jujur gue pertama kali gue megang acara segede ini, pressure-nya sangat tinggi, ngebuat gue awal sempat ngedown ya. Cuma gue percayalah dengan konsep-konsep yang dikasih ke gue, dan gue pasti dapat pengarahan dari Saki, jadi gue agak berkurang lah pressure-nya di situ. Pas syuting untuk semuanya ya, yang paling berkesan sih menurut gue yang bikin formasi Lantera itu sih, itu kayak keren. Nah terus
pas acara malam yang kayak kita pakai flashlight itu juga keren. Dan paling mengharukan sih pas teman kita baca puisi, terus kita yang pegang lilin itu yang kayak berasa feels-nya langsung kayak flashback dari kelas 10, perjalanan kita kelas 10 bareng-bareng sampai di hari terakhir kita ada di sekolah itu lah. Mungkin meja ini kalau bisa dibilang konsep pertama video angkatan SMK 9 karena yang gue lihat itu, dan kita juga minim pengalaman di situ, itu jadi kesulitan tersendiri buat gue dan tim. Dengan Saki yang ngasih briefing secara spesifik, gue yakin acara ini berjalan dengan lancar dan gue pun akhirnya benar-benar bisa megang acara ini dan percaya bahwa semuanya bakal aman di bawah komando Saki. Di setiap masa yang telah ku lewati, menua bersama kisah tak terganti. Senja mulai membiru, menunggu yang berlalu. Haru air mata menyela, iringi rindunya. Jika ku merasa sepi, kembalilah ke tempatku menanti sebelum waktu menuntut mati. Mar, gimana Mar? Semoga nggak hujan ya. Dari tahu aku cara melupakanmu, seperti kewajaran ku dewasa. Dari tahu aku cara merelakanmu, seperti Capek ya. Para tuh sahabat diaturnya ya. Mungkin kita terhalang sama kondisi alam aja sih yang nggak bisa kita prediksi, kayak hujan gitu kan. Tapi masih tetap seru fall sih. Apa ya, menikmati hari-hari akhir. Ada yang kayak ya udahlah ya gitu. Bahkan ada yang nggak datang juga di hari puncaknya, hari terakhir kita bareng-bareng itu mungkin ya karena beberapa kesibukan masing-masing. Cuman untuk gue pribadi sangat menikmati waktu itu untuk sama teman-teman gue sih. Tapi gue mau highlight bagian yang kita pakai seragam putih abu-abu. Menurut gue ini bagian best ya. Ini one take it's never gonna happen kalau semuanya nggak kompak. Tapi ini kayak magic gitu karena scene ini di shoot one take di keadaan gerimis dan justru dapat natural scene yang vibes-nya nyenengin. Jujur karena memang gue juga gue siapa sih gitu kan ngambil tanggung jawab di acara yang banyak orang berekspektasi tinggi, tapi di lain sisi ya gue juga merasa ya apa yang gue punya, apa yang selagi gue bisa, gue coba kerahkan buat angkatan ke-13 gitu. Karena ini demi sekolah kita, demi kita juga, demi kenangan kita untuk kedepannya sih. Mungkin ini bukan menjadi video terbaik atau video yang paling bagus lah, tapi perlu ditekankan ya bahwa gimana caranya kita nih tim mempersiapkan acara yang semoga berkesan ya buat kalian semua angkatan ke-13. Gue tahu sih, gue paham kalian semua capek. Ya, gue minta maaf lah kalau misalnya di lapangan mungkin gue menyinggung kalian. Saat di lapangan mungkin gue terlalu keras sampai menyinggung atau menyakiti hati kalian. Tapi gue nggak membenarkan itu. Satu-satunya alasan ya mungkin karena kita juga, para panitia juga capek sih. Ya pokoknya gue say sorry lah buat kalian. Jujur aja tuh gue sama teman-teman gue ikut nyorakin.
Gue ikut nyorakin aja sumpah. Karena lo pada tuh kayak nggak jelas banget, Kai. Tapi gue maksudnya tahu sih kalau misalnya itu efek capek gitu segala macam. Cuma ya maksudnya nggak usah sampai segitunya kayak gitu. Tapi ya sekarang karena lo udah cerita, jadi kayak make sense sih semuanya. Wah gila ya, kalau misalkan perasaan gue setelah acara tuh emang bener-bener kayak semua persiapan kurang lebih tuh lebih dari sebulan. Nah itu kayak bener-bener udah kebayar lah semuanya lah. Kayak misalkan kita dari ruwetnya gimana, terus persiapan dari hari-hari sebelumnya gimana, tiap hari begadang, macem-macem bla bla bla. Terus ngeliat acara semegah itu ya kayak ada kepuasan tersendiri lah. Kalau misalkan suruh digambarin, pada waktu itu emang menurut gue pecah banget. Apalagi itu kan sebagai acara terakhir kan, acara terakhir di sekolah. Setelah itu kan udah benar-benar nggak ada. Dan yang bikin gua salutnya lagi itu tuh, kalau nggak salah, koreksi gua kalau salah, itu tuh angkatan 13 ini merupakan angkatan pertama yang membuat acara sebesar itu. Mungkin untuk angkatan selanjutnya gitu ya, bisa dicontoh dari kita untuk bikin kenangannya tuh kayak kita gitu, nggak harus pergi keluar untuk merayakan kelulusan gitu, tapi dengan cara menghabiskan waktu bareng aja itu udah cukup berkesan gitu lah di masa-masa kita SMA ini menurut gue gitu. Semoga kalau SMKN 9 selalu menghasilkan anak-anak yang berprestasi dan membanggakan nama sekolah. Dan untuk alumni, gua gak ada kata-kata banyak sih. Semoga yang kalian inginkan tercapai lah, dan yang disemogakan tersemogakan. Sukses terus, good luck kalian semua. Dan harapan gua semoga kita dapat dipertemukan lagi di lain waktu dengan impian kita masing-masing yang udah tercapai semuanya. Dan semoga kita akan dipertemukan dalam fase terbaik kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus untuk Bapak Kepala Sekolah SMK 9, Bapak Jafar Wahid STMT yang sudah percaya kepada kita, kepada tim untuk melaksanakan atau membuat acara perpisahan lulusan angkatan ke-13. Kemudian terima kasih juga untuk Bu Dian Riviana FPD MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan, yang dimana selama proses persiapan sampai acara, beliau juga support dan memberikan nasihat yang mungkin bermanfaat lah buat tim dan kita semua. Dan kemudian terima kasih kepada Ibu Siti Mulyati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ya, beliau juga yang mungkin memotivasi kita untuk melaksanakan acara ini, acara perpisahan kelulusan angkatan ke-13, dan khusus Pak Bahru, beliaulah yang salah satu pencetus atau pemberi ide. Okay, for the last word, maybe I will say, jangan pernah membunuh mimpi, karena mimpi tak akan pernah mati. Dia hanya akan pingsan dan bangun ketika kamu sudah tua dalam bentuk penyesalan. Mungkin ya gue ada sepatah dua kata, ada kata-kata lah buat lulus semua. Ya apa? Terima kasih kepada teman-teman gue, Nabil, Rijik, Celo, Dani, dan Bintang udah kerjasama dengan baik sehingga acara berjalan dengan lancar. Gue juga mau ngomong terima kasih kepada panitia telah mempercayakan job ini kepada gue dan teman-teman gue. Sekali lagi, semoga kalian sukses. Jangan terlalu sedih karena kita berpisah, tapi kita harus ingatlah dan berbanggalah
kalau kita itu pernah ada. Terima kasih kepada seluruh teman-teman, seluruh panitia, ya panitia 13, mana ada Kai selaku penanggung jawab koordinator lapangan, dan juga anggotanya yaitu Damar, Nopan, Farel, Surya, Alan, dan Rio, dan juga teman-teman yang mungkin selama persiapan, selama proses kita mempersiapkan semuanya, turut membantu, turut mendukung, terus mensupport, dan gue pribadi sangat berterima kasih untuk itu semua. Tanpa kalian semua ya mungkin gue juga nggak bakal bisa ngadain acara sebesar ini. Kemudian yang pasti ya angkatan ke-13 berkat kepercayaan kalian lah, gue yakin, gue percaya bahwa acara ini benar-benar berkesan. Acara ini gue maksimalin karena mungkin dari kepercayaan itu menjadi semangat gue, semangat para tim. Terima kasih juga pada OSIS, pada talent-talent, pada pihak-pihak yang terlibat baik selama proses persiapan maupun sampai acara selesai, dan juga partisipasinya Damkar UPT Priuk yang telah meramaikan acara perpisahan kita, acara kelulusan kita. Dan semoga ini menjadi acara yang berkesan buat kita semua. Itu aja dari gua. See you in the next time. Semoga kenangan indah yang kita ukir bersama di sekolah ini akan terus kita bawa kemanapun kita melangkah. Terima kasih atas tawa, kerjasama, dan kenangan luar biasa yang telah kita bagikan selama ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih baik. Kita dipertemukan kelak. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai. And I will try to fix you.